Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Insan Proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Seruput, enak. Kembali lagi Mas ya. Setelah 1 bulan. Kurang 3 bulan. Kurang 3 bulan. Maksudnya kita sedang di penghujung bulan penuh kasih sayang. Di bulan Februari ini cepat sih. Saya suka Februari karena tidak sampai 30 hari. Jadi cepat gajian. Iya benar. Salah satu kesukaan saya di bulan Februari itu. Artinya gak terasa kayak baru kemarin Januari ngerasain tahun baru, sekarang Februari. Nah, kabar apa ini Mas? Banjir. Kayak lagi beberapa hari kemarin tersiar daerah sini kebanjiran. Ya bedanya kemarin di beberapa wilayah di Jakarta ada yang mengalami kebanjiran ya. Jakarta dikepung banjir. Mungkin mengingatkan kita untuk selalu menjaga protokol, menjaga kebersihan di lingkungan sungai Mas ya. Mungkin di sini dari para beberapa pendengar ada yang mengalami musibah itu, semoga sekarang sudah teratasi. Betul. Dan banjir di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya bisa ditangani dengan cepat. Ya. Semoga tidak terulang kembali. Nah, untuk malam ini kita ngomongin apa Mas? Mungkin kita menjawab salah satu pertanyaan di Ngopi Kamis minggu kemarin. Iya, kemarin yang belum sempat terjawab nih, karena saking banyaknya yang masuk pertanyaannya. Ada sekitar 724 menanyakan itu. Ya, dari 724 itu kita ambil salah satu dulu nih Mas. Oke, simple. Yang menarik ya. Masukan untuk maba, kira-kira itu apa? Ya? Masukan untuk maba yang kira-kira pas itu. Pas ya. Ini maba secara umum atau maba teknik atau maba sosial kan beda. Iya, benar sih. Karena kita kopi sipil, jadi kita bahas maba secara santai dan kita bahas secara maba teknik ya, iya. Anak teknik, khususnya mungkin anak teknik sipil. Ya kurang lebih mungkin masukan ini, walaupun untuk maba teknik sipil mungkin ada beberapa yang bisa diambil di maba lainnya. Nah, masukan. Kalau aku sih masukan untuk anak teknik sipil khususnya maba itu kan pertama ketika dulu waktu mendaftar anak teknik itu terkesan atau omongan ibu-ibu tetangga itu, wah anaknya pintar, masuknya teknik, kebanggaan tersendiri. Tahun pertama, tahun kedua mulai nih banyak kegiatan, banyak tugas-tugas dari kakak-kakak kuliah, kakak-kakak senior. Tahun ketiga udah mulai nih target 3,5 tahun kumplot. Ternyata tahun keempat muncul. Bukan cuma tahun keempat, bisa tahun kelima, 6. Jadi untuk maba mungkin masukan dari saya ya, pertama pastinya adalah perbanyak berteman. Kalau tidak berbanyak berteman, kita nggak punya teman. Super sekali ya. Tapi bisa kalau yang kita tipe-tipe yang biasanya kan introvert. Ya introvert, kita susah mencari teman gitu. No lab ya kalau bahasa anak. No lab gitu. Jadi dia cupu, cupu. Terus dia kawannya cuma itu doang atau apa gitu. Dulu aku gitu juga sebenarnya. Saya sebenarnya juga nggak gitu sih. Saya membawa ke kiri dan ke kanan, golongan kiri dan golongan kanan. Tahu kan?
Di kampus tuh pasti ada yang golongan kiri dan golongan kanan, dan itu bebas. Saya rasa sih. Tapi dengan berbanyak teman kita membentuk komunikasi yang baik gitu. Kita belajar berkomunikasi. Ciptakan relasi juga ya, yang mungkin Kedepannya. Ya, gitu. kedepannya. Teman, ada lowongan kerja nggak? Tidak ada teman. Apalagi? Lebih lanjut mungkin kalau dari aku ini aktif berorganisasi. Betul. Jadi kuliah tuh jangan sampai cuma tempat kita menimba ilmu, benar. Tapi jangan sampai stop di situ. Kita masih harus menimba ilmu-ilmu lain selain akademik. Misalnya ilmu soft skill. Berorganisasi salah satu cara kita menggali ilmu tersebut. Misalnya dengan ikut organisasi kita jadi tahu konsep leadership, terus konsep memanage orang lain, terus apa ya, team working di situ jalan. Betul. Nah, itu ya. Mungkin terkesannya kayak buang-buang waktu, daripada buat kayak gitu mending buat belajar, itu kan bisa. Cuma dampaknya bakal dirasakan ketika nanti udah kerja. Pasti akan terasa banget bedanya ketika kita udah sering melakukan organisasi di waktu saat kuliah dengan dibandingkan kita nggak pernah pengalaman sama sekali. Nantinya akan terbangun lah mental untuk siap berkarya, bekerja dengan orang lain itu ketika udah kerja. Siap ngomong apa enggak mas ya? Mungkin ya dari organisasi juga ada beberapa soft skill yang bisa dipelajari ya, yang tidak diajarkan secara spesifik di perkuliahan. Seperti skill komunikasi. Oh iya betul mas. Kerjasama dengan orang banyak. Di bangku perkuliahan itu nggak ada kan mas ya? Tidak diajarkan secara spesifik. Itu hanya di ketika kegiatan-kegiatan kampus. Padahal itu sangat berguna nih kalau sudah masuk ke dunia kerja. Saya di kampus dulu nggak mengikuti itu, tapi saya ditunjuk untuk diminta ikut kegiatan himpunan mahasiswa. Langsung menjabat kepala Siat umum ya. Bukan kepala himpunan, di bawahnya kepala himpunan kayak kepala departemen. Tapi saya waktu tahun pertama nggak ngikut itu, karena saya mempunyai aura waktu itu. Aura mungkin karismatik, saya ditunjuk sama kepala himpunan, mas, mau ya jadi kepala departemen. Oke, ini. Gitu. Tahun kedua, kampus A, kampus B, kampus C saya datengin gitu untuk diajak berkolaborasi. Walaupun termoduskan pengen kenalan sih, kenalan kaum betina, kaum betina kampus itu seperti apa. Tapi itu membentuk karakter kita, atau yang saat ini ngomong di tempat umum itu apa namanya? Iya, public speaking. Speaking public. Speak bicara, public umum, ngomongin umum. Bukan ya? Ngomong di tempat umum. Kita menjadi agak pede ketika kita dilihat orang gitu. Itu melatih soft skill kita ya. Salah satunya dengan berorganisasi. Itu masukan untuk maba yang ke 26. Kedua. Oke, setelah yang kedua berarti yang ketiga nih, kalau masukan dari aku nih mungkin ini malah sebenarnya paling awal nih harus ini perbarui niat nih. Jadi niatnya tuh kalau kuliah tuh harus bener dulu nih, jangan kayak ada beberapa tuh yang kuliah kayak niatnya, wah kuliah nih aku udah misalnya di luar kota jauh dari orang tua nih, bisa bebas jam ininya juga siap kebebasan. Iya, nggak kayak sekolah kan, mata kuliahnya bisa sehari cuma 2-3 itu. Terus merasa kuliah tuh saatnya mencari kebebasan, seperti anaknya yang terlepas gitu. Iya, ada beberapa yang seperti itu tuh. Itu harusnya dibenarkan sih niatnya. Kembali lagi ke niat awalnya kuliah, itu seharusnya itu waktu kita untuk belajar sebanyak-banyaknya, mencari relasi sebanyak-banyaknya, dan tadi sudah disebutkan mengembangkan soft skill dengan berorganisasi. Tapi setuju sih soal perbarui itu. Itu pengalaman dulu pas kuliah, ada teman yang gitu lepas dari kandangnya itu lah, sampai ke
Jogja waktu itu. Nah dia kebetulan anak orang kaya, jadi segala kebutuhannya itu disupport semua, dari uang transfer tuh lebih dari cukup lah misalnya. Nah itu jatuhnya malah dia foya-foya, hedon. terus hedon juga ke tempat dugem kayak gitu. Dugem apa itu? Dunia gemilang. Duduk gembira. Duduk gemeter gitu. Dugem. Nah, itu jadi dia Mungkin latihan itu mas, latihan sebelum masuk proyek. Dia jadi negosiator. Makanya dia malah nggak lulus terus nggak ke proyek. Oh, Jadi latihan sia-sia lah. sia-sia. Jadi namanya kalau ya bener, kalau niatnya kurang kuat jadinya dia pas nakal dikit kebablasan malah. Jadi sebenarnya nakal juga is okay sebenarnya maksudnya. Tinggal kita Oke, asal kita punya batasan sendiri sih. beda-beda tiap orang pasti. Yes. Itu batasan. Saya sebelum kuliah itu sebenarnya udah termasuk anak lepas itu. Jadi ketika kuliah dilepas, apa yang dilepas? Saya sudah lepas soalnya. Karena sebelum kuliah saya udah merantau kerja, jadi ya ketika kuliah ya orang tua nggak peduli ya. nggak peduli ya, nggak peduli. Artinya udah memberikan ini nilai kepercayaan itu ada di saya gitu. Orang tua tuh udah percaya. Karena di usia maba itu usia ini titik apa ya, titik lelah menurut aku. Jenuh. Titik lelah, dia bisa jatuh juga bisa berjalan pelan gitu, membentuk. Kalau lelah jatuh kan menetes, tapi ketika melewati titik lelah itu terbentuk. Tuh. Di tahun pertama mungkin banyak kegiatan, tugas masih relevan dengan waktu SMA-nya atau waktu sekolahnya. Tahun kedua mulai nih berbau-bau sipil. Yang lagi hype meme yang itu yang semua pada sujud. Oh iya, kasta itu. Itu kasta yang paling rendah itu sujud kepada anak Anstruk gitu, mekanika rekayasa. Itu saya namanya MR sih, mekanika rekayasa. Kurikulum tahun berapa itu saya? Saya tahu nih yang katanya MR. Itu yang ditakutin itu. Sembah sujud dapat C itu udah alhamdulillah. Nah. D itu nggak lulus ya? dia masih bisa nih. Masih bisa Ulang. Ya harus ulang iya lagi. kan? Itu karena nggak masuk bolos ya. Nggak tahu kalau beda kampus ya. Kita beda kampus. Beda kampus sih. Kampus saya juga nggak tahu udah di mana sekarang. Terus ini yang biasa terjadi itu semester 1 kadang-kadang awal tuh kita mulai rame-rame bareng-bareng lah, seru gitu awalnya. Oh iya. Cuma mulai mendekati pertengahan semester 1 habis UAS itu kadang-kadang kepecah jadi 2. Ya. Ada yang bener-bener ngomong, wah enjoy nih di sipil, ternyata sesuai dengan passionku. Tapi ada si kubu yang ngomong, ternyata aku salah jurusan. Sedih ya rasanya. Kehilangan teman. Di semester 1 ya langsung Semester 1 berasa itu mas. Eliminasinya udah mulai kerasa. Nah, ya kajaran sih kemarin pas teman-temanku udah kepecah gitu, terus mulai semester 1 menjelang akhir sampai semester 2 tuh yang kubu ngomong salah jurusan tuh mulai fokus ikut senam PTN lagi. SBMPTN lah sekarang. Terus sekarang namanya SBMPTN. Intinya mereka merasa teknik terutama sipil ini kurang cocok dengan mereka, makanya nyari peruntukan lain gitu. Jadi ketika kita sudah akan menjadi mahasiswa, pastikan passion kita itu di apa? Apakah teknik, apakah saintis, seni, atau kerja jadi pengusahawan? Itu mesti ini ya. Ya, sebenarnya itu pun kan kita proses kuliah kan proses pembentukan ya. Berarti ketika belajar sipil nanti keluarnya harus kesipilan kan enggak. Tapi dengan belajar mengasah keilmuan kita di sipil, proses hitung-hitungannya nanti semakin matang, kita semakin kritis. Nanti ketika udah selesai kuliah kita mau jadi bisnismen pun tetap aja bisa. Kan kita udah terlatih cara konsep pemikirannya secara lebih detail dan akurat lah cara berpikir kita. Tapi juga nggak salah kan ya bagi yang teman-teman yang aku salah di sipil, aku harusnya di ekonomi gitu, sebenarnya nggak salah ya.
nggak salah juga sih. Salah kalau benar-benar sudah yakin merasa nggak cocok di sipil, lebih cocok di ekonomi, malah mungkin secepatnya aja Mas. Langsung Jangan buang-buang waktu lagi. karena waktu itu tidak bisa diputar balik. Tapi 3 tahun baru menyadari aku salah ini di sipil. Tapi itu kalau benar-benar yakin ya. Bukan untuk alasan karena wah di sipil tugasnya banyak. Itu masing-masing jurusan sebenarnya ada kesulitannya Ya masing-masing. pasti. Iya. Sebenarnya emang harusnya dari awal udah ada vision kayak gitu sih. Aku tuh orang ekonomi, aku orang Aku suka tapi keuangan. kita aku di sipil, oke ini sementara aja, berarti selanjutnya aku mau cari jalan buat ngejar cita-citaku lagi. Boleh juga kan. Boleh. Ada nih temanku kemarin masuk kuliah, dia emang masuknya bareng tapi dia di sipil. Dia tuh dari awal pengennya dokter. Nah ketika masuk semester 2 Nyerah. dia nggak kuliah, Enggak kuliah. tapi fokus masuk ke SBMPTN. Nah akhirnya dia bisa masuk SBMPTN tapi beda kampus. Kuliah 2. Enggak, Oh enggak. sipilnya dilepas. Oh. Terus dia fokus ke dokter, mau lulus kuliah langsung lanjut S2 di Jerman. Oh, nah. Sekarang udah S3, proses S3. Keren. Itu kan kembali lagi pada niatnya. Kalau misalnya dari awal kita ngomong Tahun kedua itu Mas ya. Tahun kedua. iya, mulai tahun kedua. Jadi Mulai tahun dia kedua. agak telat. Jangan sampai tahun ketiga baru menyadarinya. Atau udah lulus baru sadar. Intinya kan dia dari awal udah ada visi misinya tuh. Kalau ngomong aku salah jurusan ya jangan kaget ketika masuk di sipil. Dari awal kamu udah punya target ke depan. Aku tuh jauh mau apa. Aku juga punya teman. Aku punya teman Jangan sama temennya. Ya menyadari bahwa dia sebenarnya tidak passion di sipil, tapi sampai lulus. Dan dia adalah angkatan terakhir di angkatanku yang the last man standing. Berapa tahun itu kalau boleh kayak tahu? Saya sampai lupa berapa. Jadi dia masih pada di grup itu kan, di grup chat itu. Ini teman kita yang the last man standing, beri applause gitu. Tepuk tangan. Ya walaupun ada kemana-mana ada teman. Jadi yang teringat, jadi dia, aku tahu sebenarnya dia cocoknya tuh di seni gitu. Karena dia ketika memetikkan gitar, lagu yang sekali dia dengar, dia ngerti, dia menciptakan lagu. Kamu cocoknya masuk ke kampus seni gitu, yang di Jogja. Tapi dia lebih mungkin paksaan keluarga, dia lebih menjaga nama apa perasaan orang tua atau apa itu. Itu sih, karena di Betul. kita kan masih ada stigma kayak gitu ya. Pekerjaan impian tuh misalnya jadi kontraktor atau pegawai bank gitu. Betul. Karena pegiat seni itu masih kurang dianggap pekerjaan Jangan mapan untuk beberapa orang tua ya. Jadi apa kamu kuliah di seni? Seniman. Iya benar. Kalau kita berarti sipilman. Sipilman. Cuman sisi yang aku tangkap adalah dia ingin menyenangkan hati orang tua itu. Jadi ya dia apa? Jatuh bangun lah kuliah. Mekanika rasa itu sampai ke 6 kali dia ini apa? Remedial. Gila. Tentunya yang ke-6 udah atas dasar kasihan aja. Mungkin ya. Gitu. Ya, teman-teman waktu yang angkat sisa terakhir yang berapa orang tuh, ayo, namanya Rahmat, saya sebut aja. Ayo Mat, Rahmat pasaran ya, Rahmat. Rahmat tuh pasaran. Coba bahas sebut aja. Bagi yang namanya Rahmat, bukan berarti Anda yang saya ceritakan ya. Ayo Mat, teman-teman yang lain tuh, ayo didorong itu. Tapi ya kadang itu orangnya juga selengek juga sih, lebih banyak tidurnya sih, kaum mager. Itu salah satu cerita dari teman saya sih. Maksud saya itu angkatan terakhir di angkatanku yang the last man standing itu, terakhir wisuda. Kalau yang pertama lupa, yang pertama tidak terlalu diingat, tapi kalau yang terakhir itu selalu diingat. Angkatan terakhir, oke, angkatan kita sudah selesai. Karena banyak mengalami eliminasi dan dia masih tak bertahan untuk menyelesaikan studinya. Nah, menyinggung tentang tadi sedikit tentang passion dan minat, mungkin masukan buat maba teknik sipil ini, khusus teknik sipil ini ya, mulai mencari tahu minat kalian nih. Kalau di teknik sipil sendiri kan ada beberapa penjurusan ya, seperti geoteknik, transport, hidro, atau struktur bangunan atau manajemen konstruksi. Nah, dari
kalau bisa dari maba mulai mencari tahu minat kalian di mana. Jadi walaupun lulusannya umum kan ada beberapa mata kuliah pilihan yang di semester 6-7 ya, kalau nggak salah, yang bisa diambil mulai menjurus kemana. Oke. Jadi masukannya garis besar itu ya. Ya mulai cari tahu juga sih. Jadi sebenarnya pas masuk tuh udah harus mulai mapping. Jangan ketika dapat pelajaran baru kaget, oh ternyata sipil tuh gini. Jadi dari awal udah paling nggak udah bayangan lah range seperti apa yang harus dicapai ketika kita belajar di teknik sipil. Jangan sampai ketika teknik sipil tuh saya kira jadi pegawai negeri sipil. Salah jurusan. Saya kira saya jadi PNS. Karena juga ada yang teman cerita dikiranya jadi PNS. Pegawai negeri sipil ya. Amin. Episode ini kayaknya sangat panjang ya Mas ya kali ini, karena kita sepertinya yang untuk pertanyaan berikutnya dilanjut minggu depan. Iya, episode minggu depan. Kita menyesuaikan dengan bulan Februari pendek, jadi pendek. Sekitar. Dan tentunya ini season the last. Season 1 terakhir. Kita akan punya wacana atau wajah baru di format baru di baru. podcast di season 2. Mungkin kalau ada yang berkisah atau ingin ceritakan kisahnya di dunia sipil atau dunia proyek itu seperti apa, boleh sharing ya Mas? Boleh banget sharing, bisa lewat DM di Instagram kita atau Sipil. Atau kalau informnya panjang di email ya? Boleh di email juga. Email ada di IG juga. Kayaknya ada ya? Atau nanti kita kasih tahu lewat IG lah. Oke. Boleh. Ini kita bikin Google Docs. Iya. Jadi kita bisa dapat linknya. Nanti dari beberapa mungkin masukan yang menarik akan kita ceritakan di podcast berikutnya. Jangan lupa follow IG kita Mas ya. Iya. Follow langsung di @coffeesipil. Tempatnya orang proyek ngomongin sipil sambil nyeruput kopi. Oke, kita akhiri podcast malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.